Assalamualaikum gamers. Baik, salam bagi semua para gamers ROK di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Prabu Semi. Selamat datang di channel YouTube saya, channel Prabu Semi. Kingdom of Kukuta, Kerajaan 1384. Salam Pajajaran. Oke, di video saya yang kali ini saya ingin berbagi cerita. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa membantu para sahabat-sahabat gamer ROK di seluruh Nusantara. Oke, baik kita mulai. Sebentar, sebelum kita mulai video ini, saya pribadi mohon dukungannya kepada sahabat-sahabat. Please subscribe channel saya, like, share, and beri komen. Jika ada masukan atau saran atau kritik silakan tulis di komentar. Baik, saya tunggu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Sip, seperti yang sudah kita ketahui, di sini akun Prabu Semi kita menggunakan Civilization Prancis. Oke. Seperti yang juga kalian sudah ketahui bahwa saya adalah salah satu pemain infanteri yang sangat menyukai infanteri. Oke. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, kita memiliki 3 peradaban atau civilization yang bisa mensupport unit infanteri kita. Pertama itu ada Roma, kemudian Perancis, dan terakhir Jepang. Kita baru punya 3 ya. Kalau yang lain sih ada yang 4. Tapi kalau untuk unit infanteri saat ini baru memiliki 3. Oke. Kita bahas dulu masing-masing kelebihannya. Jepang. Secara pribadi saya sebenarnya menyukai Jepang karena saya ngelihat unit spesialnya itu sangat menarik ya, keren ya. Samurai. Keren sih. Cuman yang sangat saya sesalkan itu di buff-nya. Ya kan, kenapa ini ada kecepatan berjalan squad bertambah sebesar 30%? Kita kan sudah tahu gitu loh. Squad kan jalannya udah cepet. Kalau dibikin cepet lagi, ya kan kurang efektif. Sangat sayang nih. Padahal dia bagus loh. Dia ada meningkatkan attack pasukan 3%. Kemudian dia juga bisa menambah kecepatan mengumpulkan resources sebesar 5%. Sangat disayangkan sih ini. Buff-nya itu yang kecepatan berjalan squad sebesar 30% itu yang sangat-sangat tidak efektif. Sangat disayangkan. Cuma mungkin kalau untuk awal-awal game ini bantu banget sih. Ya kan? Oke, lanjut. Kedua itu adalah Prancis. Nah, Prancis ini tuh sangat cocok bagi pemain infa yang barbar abis. Yang suka gelut, yang gak banyak mikir, hajar, ya kan? Sampai rumah sakitnya penuh. Kenapa pemain itu cocok menggunakan peradaban Perancis? Nah, di sini kita lihat nih. Kecepatan penyembuhan hospital sebesar 20%. Nah, itu dia. Jadi kalau kita menggunakan Perancis, kita bisa lebih cepat 20% penyembuhannya dibandingkan peradaban yang lain. Situ. HP juga kita bertambah 3%, kemudian loot juga kecepatan mengumpulkannya bertambah 10%. Jadi ini interesting sih. Karena aku suka gelut juga, makanya aku pilih peradaban Perancis. Oke, berikutnya adalah Roma. Nah, Roma ini cocok untuk pemain infa yang elegan. Maksudnya apa elegan? Jadi dia ketika perang itu dia penuh perhitungan gitu loh. Gak sembarang hajar-hajar gitu aja. Gak sembarang penuhin rumah sakit gitu aja. Dia benar-benar perhitungan. Nah, makanya kan di sini dia mendapat meningkatkan defense infanteri sebesar 5%. Terus kecepatan gerak pasukannya bertambah 5%. Ya kan, seperti yang kita ketahui, unit infanteri kan jalannya paling cepat ya. Sorry.
Maaf, bercanda. Iya, seperti kita ketahui kan unit infanteri kan jalannya kan paling lambat dibandingkan unit yang lain. Makanya ketika dia bisa bertambah gerak pasukannya sebesar 5%, itu benar-benar sangat bantu banget sih. Ya kan? Dan juga kan kecepatan mengumpulkan makanan sebesar 10%. Ini juga benar-benar ngebantu banget. Ya kan? Jadi ini cocok untuk tipe pemain infanteri yang elegan, yang penuh perhitungan dalam battlefield ya. Nah, terus juga yang perlu kita ketahui kalau kita pemain infanteri itu kita harus punya banyak itu resources atau sumber daya alam itu adalah satu jagung atau beras atau food, dua adalah kayu. Itu kalau kita unit T4 ya. Kalau gold sih mungkin nggak terlalu banyak ya. Nah, gold ini akan banyak kita butuhkan ketika kita sudah masuk unit T5 atau tier 5. Ya kan goldnya butuh banyak, foodnya banyak. Dan aku rasa tuh semua pemain juga pasti sudah mengetahuinya. Oke. Nah, kemudian, aduh ada verifikasi lagi. Kita verifikasi dulu deh. Oke. Bagus. Nah, ini. Oh iya nih. Ini waktu gelut kemarin, ini rumah sakit saya itu 500.000 sekian loh, hampir 600.000, ya kan? Dan ini bisa dibilang ini saya hampir nggak menggunakan speed up, jadi benar-benar kita cicil kan, karena pada waktu itu kan ini gelutnya selesai kurang lebih sekitar hari terakhir killing event. Artinya aku punya waktu sekitar 7 hari menjelang AOO atau Ark of Osiris. Kenapa 7 hari menjelang Ark of Osiris? Karena begini, ketika kita belum mulai AOO atau kita mulai start battle AOO, rumah sakit kita boleh rumah sakit kita boleh ada penghuninya, ya kan? Boleh ada penghuninya berapapun nggak masalah. Nah, ketika kita sudah mulai persiapan Ark of Osiris atau bahkan kita mulai battle-nya, itu rumah sakit harus kosong. Makanya aku bilang setelah kita gelut habis-habisan di killing event, kita punya waktu sekitar 7 hari untuk merecovery atau menyembuhkan pasukan kita. Jadi nggak usah terburu-buru supaya speed up kita itu hemat. Maka dari itu aku cicil. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 67.393 rumah sakitnya. Sudah banyak berkurang, dan ini aku benar-benar untung karena aku bisa dipastikan aku hampir tidak menggunakan speed up. Oke. Nah, di sini tuh mungkin kalian bisa bertanya juga, Bang, bagaimana kalau misalkan helpnya habis? Nah, ya udah, kalau misalkan helpnya habis atau bantuannya sudah limit, ya nggak apa-apa. Cuman kalau nggak salah, sepengamatan aku beberapa terakhir itu, setelah update baru itu ada sedikit perubahan. Misalkan bantuan kamu sudah limit nih, itu nanti setelah sekian jam muncul lagi bantuannya satu, setelah sekian jam muncul lagi satu, dan seterusnya. Nah, kalau kita udah mulai reset, besoknya sih udah mulai lagi ya. Cuman kalau seandainya kata nih pernyataan aku ini ada yang salah, tolong dikoreksi di bagian kolom komentar. Sepengetahuan aku begitu sih, karena kemarin aku sudah buktikan begitu, dimana ketika bantuan aku habis itu harusnya kan help aku itu kan kosong ya. Tapi setelah aku lihat setelah sekian jam sebelum riset tuh helpnya ada bertambah, ya kan? Berarti aku bisa menyimpulkan itu setelah sekian jam itu bisa ada bantuan help atau pertolongan bantuan kembali ada. Cuman kalau misalkan pernyataan aku ini ada salah, mohon dikoreksi, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, ini kemudian kita cicil lagi. Kalau aku sih di sini nyicilnya langsung 2.700. Karena ini bisa langsung selesai, nggak lama ini. Seperti itu. Nah, ini juga kita sebentar lagi akan mulai run ya. Akan mulai run di reruntuhan kuno. Jam 7 malam. Ya, kurang lebih 19 ya 20 menit lagi lah kita mulai. Oke, balik ke kota. Nah, di sini untuk commander aku yang infanteri, sebentar kita beresin dulu nih. Waduh, diserang kita. Kalah kita sama menor.
ini juga diserang nih. Alah, turun lagi dia. Ntar kita serang lagi. Gampang ini. Oke. Nah, ini dia. Oh iya, ini kita juga lagi ada event Seroli Krisis ya. Ini kebetulan aku nih di event Seroli Krisis ini sudah selesai semua bosnya. Aku sudah ambil semua hadiahnya. Kalau toko sih biasanya sih kalau aku ya belinya, aku sih pasti utamakan ini dulu. Peti pilihan bahan level 3 ini harus habis. Kemudian peti pilihan bahan level 2 ini juga harus habis. Ini juga. Sama ini. Kepala Kera sih biasanya sih aku minimal itu bisa naik satu skill ya. Ya kan kalau misalkan dia di kisaran 20 kepala atau 30 kepala sih mungkin aku bisa beli itu untuk bisa naik satu skill. Jadi bagiku tuh setiap kali kita ada event Seroli Krisis minimal naik satu skill lah di skillnya si Kera, itu bagiku ya. Nah sisanya aku beli speed up ya, minimal 10 lah ya kan buat nabung, dan ini aku sisain 3.200 buat event-event selanjutnya kalau ada hal-hal yang emergensi seperti itu. Nah ini bos baru nih si Torgi nih. Ini ketika dia menggunakan skill dia tuh yang ngeluarin gelembung, kemudian dia bisa ngeluarin petirnya itu yang ke segala arah, jeder. Itu kalau kita nggak masuk ke shield atau pelindung itu pasti mati, darah kita pasti berkurang terus dan pada akhirnya mati. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa dia akan keluar shieldnya? Ya kan, ya itu dia. Nah, ketika dia ngeluarin gelembung tuh, yang ada kilat-kilatnya gelembungnya itu biasanya tuh di salah satu pemain kita tuh ada tanda panah ke bawah. Nah, itu bakal keluar lohar. Loharnya itu harus cepat dibunuh oleh kalian semua 4-4. Nah, ketika lohar itu mati, itu akan keluar shield dan serangan kilat dia tuh nggak akan kena ke kalian. Itu aja caranya. Ya kan, ya mungkin saat ini aku baru bisa jelasin seperti itu. Nanti kapan ada waktu aku praktekin, kalian bisa lihat. Ya mungkin ini sedikit petunjuk dari saya supaya nanti ketika kalian mencoba melawan Torgi kalian bisa. Oke, lanjut. Nah, saya kan pemain infanteri ya. Oke, memang sih di sini yang saya juga sayangkan ya. Waktu itu saya telat sih ya. Saya telat untuk mengupgrade skillnya si Alec waktu itu. Tapi tidak apa-apa. Karena memang sebelumnya ini saya bukan pemain infa ya. Saya termasuk pemain cavalry. Kemudian saya berpikir bahwa saya lebih condong ke pemain infanteri, saya lebih cocok sebagai seorang pemain infanteri, makanya saya beralih. Nah, yang sangat disayangkan memang Alex saya belum expertise, tapi nggak apa-apa, ini hanya nunggu waktu. Rencana saya itu habis YSG saya expertise, ini adalah saya expertisekan Alex untuk melengkapi unit infanteri saya yang sudah ada Konstantin, Richard, Charles Martel, kemudian Guan Yu. Rencana tuh habis YSG, Alec, kemudian ini dia nih, Leonidas. Mana ya Leonidas ya? Ini dia, Leonidas. Habis ini mungkin saya mau fokus ke ini nih, ke Zenobia. Karena ini rumornya itu, gosipnya ini dia GG ya. GG sebagai garrison. Mungkin nanti lebih detailnya kita luangkan waktu untuk ngebahas hero ini atau ngebahas commander ini lebih lanjut ya. Oke. Nah, kemudian di sini cicil lagi coy, 2.700. Oke, healing. Nah, di sini di item ini saya lagi ngumpulin banyak item ya, baik itu speed up, kemudian juga yang di boss, perlengkapan. Nah, ini perlengkapan pun juga saya simpan.
Saya simpan semua. Ini juga ini tiap minggu saya beli, ini saya simpan. Nanti apa alasannya ini saya simpan? Kenapa saya beli tiap minggu kemudian saya simpan nggak saya buka? Nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Nanti akan ada penjelasannya nih. Kenapa ini saya simpan? Kenapa ini saya kumpulin banyak? Kenapa nggak saya buka langsung? Nanti saya jelaskan. Terus juga ini bahan-bahan semua ini kenapa saya simpan? Karena ada satu bahan legendary yang mau saya buat dan itu penting banget. Makanya kalau misalkan ini semua bahan sudah kekumpul dan item legendary itu sudah bisa dibuat, nah, baru saya buat. Nanti juga akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, di sini nih, seperti yang kalian lihat, saya memiliki 88 kotak Julio Cesar dan juga kunci emas 370. Oke. Nah, kenapa ini saya kumpulin? Karena begini. Seperti yang sudah kita ketahui, di sini Julio Cesar saya sudah level 40 dan skillnya sudah 5551. Oke. Nah, ini kan Julio Cesar ini memang sejak awal tuh saya mau plot sebagai second commander. Kalau dia sebagai second commander, itu level tidak perlu 60. Cukup dengan 40 levelnya. Kalau memang kita mau meyakinkan diri kita bahwa kita ingin menunjuk commander ini sebagai second commander dan dia tidak akan pernah menjadi primary commander, level 40 cukup untuk menghemat star, golden star, seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat dengan skill dia yang sudah 5551, ya. Ini saya membutuhkan sekitar 310 kepala Julius Caesar dikurang 2 berarti 308 kepala Julius Caesar. Nah, saya nggak mungkin lah menggunakan kepala botak, tidak mungkin. Nah, maka dari itu saya mencoba menghematnya dengan cara ini. Kotak Julius Caesar. Saat ini saya sudah kumpul 88. Nah, rencana saya ini saya mengumpulin sampai minimal 150. Karena bayangan saya ketika saya buka 150 kepala box Julius Caesar ini, itu bayangan saya itu saya bisa ngumpulin sekitar 200-an kepala Julius Caesar. Harusnya, jikalau saya beruntung. Amin. Kan begitu. Nah, kalau misalkan udah 200-an, kan sisa udah nggak banyak. Nah, kita bisa dapat dari Golden Key. Harapan kita juga kita bisa dapat kepala Mehmet, kepala Mulan, atau kepala Frederick ya kan? Karena rencana saya habis Caesar saya expertise, saya mau fokus ke Mehmet dan pasti bandalnya juga akan kita beli untuk membuat make it fast. Seperti itu. Terus juga kalian melihat ini saya punya kunci 87. Kenapa saya nggak buka-buka ini kuncinya saya kumpulin? Jadi gini, kita kan tahu ya bahwa kita punya banyak kesempatan setiap harinya untuk mendapatkan potongan-potongan blueprint. Ya kan, bisa dari event-event seperti sekarang Seroli Krisis, kemudian event-event penyerangan Seroli, kemudian juga ada dari Dadu atau Garden Infinity, kemudian bisa jadi kerajaan emas, bisa dari kerajaan emas, kemudian bisa dari Legend Bayangan dan lain sebagainya. Jadi banyak event itu yang bisa membuat kita mendapatkan potongan-potongan blueprint setiap harinya. Oh ya, bisa juga kita dapat dari Sunset Canyon atau toko di Lost Canyon, banyak lah. Ya kan, artinya kebutuhan potongan-potongan blueprint kita itu sudah terjamin setiap harinya. Jadi bukan suatu hal yang mendesak bagi kita untuk segera buka nih kunci. Kenapa? Karena semakin banyak kita kumpulkan ini kunci dan kita buka sekaligus, itu hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Jadi kita nothing tulus untuk mengumpulkan kunci ini sebanyak-banyaknya. Makanya rencana saya ini saya mengumpulin itu minimal 500 lah. Syukur-syukur kalau bisa 1000, alhamdulillah banget. Ya kan, enggak masalah. Kita kumpulin, mudah-mudahan sih bisa. Amin. Seperti itu. Nah, nanti ketika waktunya tiba, saya mau buka 150 kepala Julio Cesar, itu nanti pasti akan saya record biar kalian juga bisa melihat apa yang saya dapat. Mudah-mudahan juga hasilnya insya Allah memuaskan. Amin. Begitu juga dengan kunci emasnya. Oke, kemudian
Kita lanjut lagi di sini. Nah, ini juga yang lain masih saya simpan. Mau saya kumpulin sampai banyak. Nah, kita lanjut lagi di sini. Ini dia. Di sini kalau di saya punya pandai besi ini memang udah banyak yang bisa kita bikin ya. Tapi saya belum mau bikin dulu, saya mau kumpulin. Nah ini nih, ada satu bahan legendary yang benar-benar saya incar ini dia. Pendant of Eternal Night, The Math Skill plus 5. Seperti itu. Ini menurut saya pribadi itu sangat penting ya. Rencana sih mungkin kalau nggak buat Guan Yu, ya nantilah kita lihat lah bisa buat siapa itu. Oke. Kalau misalkan kawan-kawan, sahabat-sahabat ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti pertanyaan-pertanyaan kalian itu bisa saya jawab dan saya presentasikan di video-video saya selanjutnya. Siapa tahu saya juga bisa membantu kalian semua. Oke. Mungkin kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Video ini saya akhiri. Nanti jika ada kesempatan lagi akan saya bahas lebih detail. Baik itu equipment atau yang lain sebagainya. Jika memang ada yang mau ditanya, silakan bertanya, nanti akan saya jelasin. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum.